Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas soal networking. Penting gak sih networking? Networking itu apa ya? Network, jaringan, membuat jaringan gitu ya, kenalan lah, perbanyak kenalan atau memperkuat kenalan. Ya mungkin terjemahnya kayak gitu ya. Penting gak sih networking itu? Terserah terjemahannya teman-teman seperti apa. Saya yakin sih cukup tafsir kita sama lah soal networking, khususnya dalam konteks bisnis ya, dalam konteks bisnis. Oke, ya dong penting. Saya yakin yang nonton ini nggak ada yang bilang, oh networking nggak penting. Saya yakin semuanya bilang penting. Tapi kadang kita juga bingung karena saya juga baru-baru ini ngertinya. Baru setahun 2 tahun ke belakang lah. Dari kecil kayaknya saya udah tahu kalau kalau mau sukses harus banyak kenalan, harus banyak networking. Cuman saya baru 1 2 tahun ke belakang baru ngerti why dan how-nya. Dari sisi teori dan dari sisi pengalaman yang saya mau share di video ini. Mungkin ini agak lebih teoritis ya, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Gampang kok, tinggal klik ting subscribe, selesai. Oke, kita lanjut. Jadi teorinya kan kalau misalkan paus ya bergaulnya sama paus lagi. Kucing bergaulnya sama kucing lagi, nggak mungkin kucing bergaul sama anjing gitu, atau kucing bergaul sama tikus gitu, jalan bareng ya ada, cuman itu satu dari sejuta mungkin kasusnya. Paus ya sama paus lagi, lumba-lumba ya sama lumba-lumba lagi, kawanan lumba-lumba, burung ya sama burung lagi, bukan burung sama kucing. Artinya apa? Kita harus pilih-pilih, bukan pilih-pilih, memang naturalnya seperti itu. Kalau kita adalah pebisnis ya nyari komunitas yang pebisnis juga. Kalau kita mau jadi mau jadi pebisnis yang hebat ya coba cari komunitas yang pebisnisnya hebat, yang terdiri dari orang-orang hebat. Ya seperti kata Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita bergaul sama pandai besi akan bau api terbakar. Intinya kita harus bisa melihat kita tuh di tempat mana. Jangan sampai kalau misalkan kita pengen jadi pebisnis tapi tiap hari nongkrongnya sama preman gitu tiap hari. Ya ada-ada aja sih, cuman kan itu memperkecil peluang ya. Ada-ada aja yang nongkrongnya sama, mohon maaf, yang kurang ada kerjaan, yang kurang produktif, tapi dia sukses kaya raya, ya ada-ada aja. Cuman itu memperkecil peluang. Jadi intinya adalah komunitas yang sejenis. Ini bisa dua, informal atau formal. Informal itu ya banyak lah, kayak komunitas pencinta kucing di Bandung gitu, atau misalkan pesepeda 8 to 5 Jakarta dan sebagainya, itu informal. Tapi yang paling menurut saya yang paling paling bagus itu tetap komunitas formal ya. Komunitas formal biasanya dari sekolah, ikatan alumni, ikatan hobi di sekolah, atau unit kegiatan mahasiswa, atau misalkan apalagi paguyuban dan sebagainya. Biasanya dari sekolah itu lebih kuat karena frekuensinya sama. Makanya salah satu daya tarik universitas besar itu yaitu koneksinya. Contohnya kalau di luar negeri kan yang paling terkenal tuh Harvard, Stanford, apalagi MIT. Itu kan orang-orang hebat isinya. Semuanya orang-orang hebat, orang pengen berbondong-bondong di sana karena yaitu salah satu yang ditawarkan adalah komunitasnya. Jadi kita bisa kenal sama orang-orang hebat. Itu membuka peluang kita luar biasa besar, dan itu sudah proven. Karena ya banyak kan perusahaan-perusahaan teknologi besar yang memang dari situ-situ aja gitu orangnya, gak tiba-tiba dari kampus di mana ya, misalkan di Afrika Selatan gitu, nggak juga kan, karena paus sama paus, kucing sama kucing. Kalau kita bergaul sama pandai besi, kita akan bau terbakar, alias kita keserupaan di situ. Mudah-mudahan paham. Teori selanjutnya, nah ini kalau saya gambar pakai teori, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman saya gambar pakai teori soal lingkaran ya, pakai teori lingkaran gini lah. Saya lupa dari buku mana. Jadi ini kalau ini saya, terus ini adalah lingkaran, inner circle saya adalah keluarga. Inner circle itu disebutnya inner circle kalau nggak salah. Jadi istri, anak, ayah, ibu, paman, bibi, engkong dan sebagainya, itu disebutnya inner circle. Lalu ada first circle kita, itu yang memang sering bersinggungan sama kita tiap hari atau setahun, yang jelas kayaknya minimal sebulan sekali deh. Ya definisinya macam-macam lah, teman-teman bisa memilah sendiri. Yang les yang kita interact, atau kita bisa bisa connect gitu dengan cepat, ya misalkan tetangga, teman kantor, karyawan, apalagi eh, bos misalkan, atau teman komunitas yang tadi dan sebagainya. Itu first circle. First circle. Lalu di sini ada second circle, yaitu first circle-nya teman kita. Contohnya gini nih, ini kan teman kita nih, first circle nih. Terus dia kan punya punya first circle juga, itu adalah second circle atau second tier-nya kita.
Dan di buku yang saya baca itu, seingat saya itu kalau satu orang itu kuatnya ya, kuat optimalnya itu punya 50 kenalan. Jadi kalau ada orang yang punya banyak teman, 1000 teman gitu di Facebook, saya yakin kalau 1000-1000-nya teman-teman nggak kenal semua ya. Sorry, first circle ya. First circle. Jadi optimalnya tuh 50, bukan 1000, bukan 10.000. Tapi kalau misalkan kita second circle-nya, misalkan kita punya 50 orang ya, punya 50 orang kenalan dekat, tiap orang tersebut kan punya 50 lagi. Berarti ya kali aja 50 dikalikan 50 berarti udah 2.500. Berarti memang gede banget second circle kita. Belum lagi third circle dan seterusnya. Intinya menurut saya lebih baik fokus ke first circle kita, yaitu yang di 50 orang ini. Contohnya gini, ini sering terjadi, saya 2 kali mengalami hal ini, yaitu ini misalkan nih saya, lalu saya punya teman dekat, lalu teman dekat saya itu punya teman dekat kan, ini second circle buat saya, first circle buat teman saya, dan itu jadi calon partner saya, dan alhamdulillah sudah 2 kali kejadian, alhamdulillah jadi partner dan sampai sekarang masih berjalan bisnisnya. Dan itu real terjadi, kemungkinan terbesar memang sebenarnya dari second circle ya. Kenapa? Kayaknya kalau teman dekat, terlalu dekat, kita mungkin kurang profesional mungkin, atau mungkin kalau memang dia sudah dekat ya sudah jadi bisnis sejak dulu, sudah jadi partner sejak dulu, tapi karena nggak cocok aja, makanya yang umumnya terjadi jadi second circle. Apalagi makin di sini kan kita first circle-nya makin kecil ya, makin nggak punya teman, makin nggak ketemu orang dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah nggak bekerja lagi dan seterusnya. Makanya second circle ini adalah kunci untuk dapat partner. Inilah skema networking. Oh, mudah-mudahan agak karena saya juga ngotet-ngotetnya ini untuk bikin video ini agak ngejelimet ya. Saya paham, cuman untuk menjelaskannya agak susah. Mudah-mudahan paham. Lalu teori ketiga, makanya peluang terbesar kita ada di second circle atau di second tier, tapi caranya adalah perkuat first circle. Jadi bukan minta kenalin ke temannya, misalkan kita punya satu teman di teman dekat, minta kenalin dong ke teman ini, oh enggak. Tapi kita harus ngunci si teman kita yang dekat ini yang mungkin punya banyak kenalan, biar dia tuh ingat ke kita. Jadi suatu saat kalau misalkan si orang yang kenal ini, yang teman dekat kita, mikirin kita, oh iya dia kan bisa dikenalin sama ini. Nah, tik connect, jadinya partner, jadi proyek, jadi rekan bisnis, jadi peluang dan lain sebagainya. Nah, makanya yang menurut saya paling logis itu perkuat first circle, meskipun ujungnya peluang terbesar adalah di second circle. Jadi apakah tambah banyak? Saran saya jangan ditambah banyak. Saran saya ya sudah ikutin aja ya 50 tadi lah, kurang lebih 50 first circle itu yang paling optimum sesuai teori ya. Jadi bukan diperbanyak kenalan, tapi pilih kualitas. Jadi misalkan sering nongkrong sama orang ini, coba dikurangi, tambah lagi suatu waktu nongkrongnya sama orang-orang yang memang punya visi sama kita dan lain sebagainya, sama-sama pebisnis, sama-sama pengen cari cuan misalkan dan lain sebagainya. Jadi pilih-pilih dari 50 orang, jadi kita ibarat kata punya 50 slot, pilih 50 itu adalah yang terbaik aja buat kita. Ini bukan berarti sombong ya, tapi ini realistis aja. Nggak mungkin kan kita punya 1000 kenalan, waktu kita terbatas, dan impact-nya juga, apalagi pebisnis ya, impact-nya ya, pebisnis kan punya kemampuan besar ya, harus dimanfaatkan betul untuk bisa mengembangkan bisnisnya jadi manfaat buat orang lain lebih banyak. Nah, caranya gimana memperkuat first circle ini? Saran saya banyak nabung. Nabung tuh gimana? Nah, nabung itu ngasih manfaat tanpa diminta duluan. Contoh simpelnya gini, kalau teman-teman bertetangga ya, misalkan tiba-tiba cuk, tetangga sebelah rumah ngasih gulai kambing, misal ya, ngasih gulai kambing. Saya yakin betul di hati teman-teman suatu saat saya mau ngasih juga deh makanan ke sebelah. Terus terjadi jadi saling kirim. Itu adalah saling ngasih manfaat tanpa diminta. Contoh sebaliknya, contoh ekstrim yang lain yaitu teman lama minjem duit. Kalau teman lama minjam duit dan udah lama nggak kontak, tiba-tiba halo apa kabar, tiba-tiba kayak gitu, terus minjam duit, jelas nggak akan dikasih ya maksudnya. Maksudnya saran saya jangan ngasih, dan karena dia tidak ada tabungan, dia nggak ngasih manfaat ke kita selama ini. Kalau misalkan dia beberapa bulan lalu misalkan ngasih manfaat ke kita, terus dia minjam duit, ada kemungkinan besar kita mau ngasih ya. Tapi kalau nggak ada ngasih manfaat, ya nggak gitu. Nggak peluang dikasihnya
kecil. Makanya ngasih manfaat tanpa diminta, manfaatnya bukan hanya duit, manfaatnya misalkan mengenalkan dia ke orang lain, manfaatnya misalkan ngasih tahu supplier yang bagus, manfaatnya misalkan ngajarin iklan Shopee misalkan, atau manfaatnya apapun itu, ngasih manfaat tanpa diminta. Nah, tanpa diminta. Kalau diminta beda lagi. Nah, itu jadi nabung, 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 nabung ke first circle kita. Nanti suatu saat, insya Allah percaya percaya aja, tiba-tiba ada aja jalannya. Karena itu memang kekuatan networking. Inilah networking yang saya pahami. Mudah-mudahan Anda paham, karena saya juga cukup ngejelimet menjelaskannya. Gimana teman-teman, yang apa ya, yang punya perspektif berbeda soal networking seperti apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.